Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Bisa ikut pelajaran semua ya. Alhamdulillah, Bu. Oke. Hari ini kita ketemu di pembelajaran praktikum APJBN. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua ya, tentang metode harga pokok pesanan. Baik, ini kita silakan di-mute semua. Saya akan mulai sharing untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, kalau di pertemuan sebelumnya, pada bab pertama itu kan sudah membahas perusahaan manufaktur itu apa, terus konsep biaya itu seperti apa. Nah, di materi yang kedua ini tentang metode harga pokok pesanan. Pada pembahasan yang lalu kan sudah diketahui bahwa untuk melakukan pengumpulan biaya itu di perusahaan manufaktur kita ketahui ada dua metode pengumpulan biaya, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah bahwa agar setelah kita melakukan pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui dan mengidentifikasi ciri dan karakteristik metode harga pokok pesanan, penggolongan biaya, kemudian fungsi kartu harga pokok, kemudian penentuan BOP yang dibebankan pada produk, penentuan harga pokok produk selesai, dan penentuan selisih BOP. Sementara pada keterampilan nanti kalian bisa melakukan pencatatan biaya produksi, kemudian melakukan pencatatan BOPS, biaya produksi, harga pokok produk pesanan selesai diproses, kemudian harga pokok produk yang diserahkan ke pemesan, kemudian juga BOP. Baik, untuk pertama, kita lihat di sini. Kalian juga bisa sambil melihat di buku kalian di halaman 31. Di situ bahwa yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan, di situ adalah metode yang diterapkan pada perusahaan yang dia menghasilkan atau memproduksi barang lebih dari satu jenis. Jadi barangnya itu sesuai keinginan dari pemesannya. Sebagai contoh misalnya, Soleha, Janatun, sama Tri Febriani kalian mau pesen lemari. Mungkin Soleha pinginnya lemarinya yang gede, Janatun pinginnya yang kecil, terus kemudian yang Tri Febrianti misalnya mau yang ada kacanya. Karena metodenya berbeda-beda, maka ketika memesan ketika melakukan pemesanan, berarti kan misalnya saya di situ sebagai manufacturing untuk bikin lemari misalnya. Maka ketika menerima pesanan itu, langsung saya catat sendiri-sendiri. Oh, Soleha pengennya yang gede. Si pelanggan Janatun pengennya yang kecil. Terus yang Tri Febrianti pengennya yang ada kacanya. Nah, itu dibuat sendiri-sendiri di kartunya. Maka nanti di metode harga pokok pesanan karena beda-beda sesuai seleranya pembeli, maka nanti setiap pembeli yang pesan itu dicatat di kartu harga pokok masing-masing. Nah, karakteristiknya apa dari metode harga pesanan itu? Karakteristik yang pertama kita lihat dari penggolongan biaya. Dari penggolongan biaya, karakteristik untuk metode harga pokok pesanan itu berarti
untuk biaya produksi langsungnya dia ada biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di metode harga pokok pesanan, biaya bahan penolong itu bagian dari biaya produksi tak langsung atau biaya overhead. Jadi yang menjadi biaya produksi langsung itu hanya bahan langsung dan tenaga kerja langsung saja. Sementara untuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, sama biaya tak langsung lainnya itu masuk ke dalam overhead pabrik. Itu karakteristik yang pertama dilihat dari segi penggolongan biaya. Nah, kalau dilihat dari segi biaya overhead pabrik, di sini biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dihitung berdasarkan tarif tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran. BOP tiap periode akan berubah secara proporsional tergantung pada kapasitas sesungguhnya yang akan dicapai. Maka di metode harga pokok pesanan ini kalian nanti akan mengenal namanya BOP sesungguhnya, kemudian ada yang namanya BOP dibebankan. Untuk BOP sesungguhnya berarti itu biaya overhead pabrik yang memang benar-benar dikeluarkan untuk satu produksi itu. Sementara kalau BOP dibebankan itu nanti biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif tertentu. Misalnya 40% dari biaya langsung. Berarti kalau misalnya biaya langsungnya itu 100 juta, berarti BOP-nya tinggal dicari 40% kali 100 juta. Itu dibebankan. Tapi kalau sesungguhnya itu yang benar-benar dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian pengumpulan karakteristik yang ketiga yaitu pengumpulan biaya produksi. Dari segi pengumpulan biaya produksi untuk menyelesaikan suatu jenis produk pesanan dikumpulkan terpisah dari biaya produksi untuk jenis produk lainnya. Nah, makanya tadi saya bilang ada yang pesen 3, maka saya bikin kartunya juga 3, sesuai dengan jenis pesanannya masing-masing. Nah, karakteristik berikutnya tadi, setiap pelanggan dibuatkan kartu harga pokok. Kartu harga pokok itu untuk apa? Untuk mencatat biaya produksi langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, nanti kalau sudah selesai produknya, perhitungan harga pokoknya itu dihitung sendiri-sendiri. Misalnya tadi yang lemari besar, setelah dihitung butuh biayanya misalnya 500.000. Yang sedang butuhnya 400.000. Kemudian yang pakai kaca misalnya lebih mahal 600.000. Maka ketika menyerahkan pesanan itu, misalnya pesanannya udah jadi, bilang ke Soleha, ini lemarinya udah jadi. Maka ketika saya ingin menjual lemarinya, itu kan tadi berarti harga pokoknya 500.000. Terus saya pengen ada labanya 20%, berarti kan labanya misalnya 100.000. Maka yang saya bilang ke Soleha bahwa lemarinya harganya 600.000. 600.000 itu berarti yang 400 itu dari biaya produksinya dari kartu harga pokok itu, kemudian 20%-nya adalah labanya, laba yang saya harapkan. Kita penjual pasti pengen ada labanya kan, kayak gitu. Nah, di situ perhitungan harga pokok produknya dihitung setelah produknya selesai. Dalam hal ini berarti setelah lemarinya selesai, kayak gitu. Nah, kenapa perlu ada kartu harga pokok itu? Yaitu tadi, manfaatnya agar informasi harga pokok produk pesanannya yang di sana itu nanti sebagai pengendalian, untuk tahu bahwa setiap produk itu menyerap biaya sekian, 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 maka perlu kartu harga pokok. Itu adalah karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, kalau dilihat di sini, contoh kartu harga pokoknya, di sini kan nama perusahaannya.
kartu harga pokok. Ini nomor pesanannya. Misalnya tadi pesanannya ada 3 kan berarti pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 dengan jenis beda-beda. Di sini adalah nama pemesannya, tanggal pesanannya kapan, selesainya kapan. Jenis produknya apa, kemudian jumlah satuannya berapa. Nah, di biaya bahan baku ini dicatat pada saat bahan bakunya mulai diproses. Kemudian untuk tenaga kerja ini dicatat ketika kita membayar honor atau membayar upah untuk tukangnya. Sementara biaya overhead ini dicatat ketika yang ini sudah semua, terus baru ngitung yang biaya overhead pabrik. Nah, di sini 40% itu kalau saya melihat di sini berarti BOP-nya itu dihitung berdasarkan tarif 40% dari biaya bahan baku. Maka di sini dia 40% dari ini. Ketemu angkanya. Ketika sudah barangnya sudah selesai, dikumpulkan di sini. Oh, totalnya adalah 57.954. Ya kan? Nah, padahal dijualnya adalah sekian. Maka di sini langsung ketahuan. Langsung ketahuan harga jualnya itu ini 75 juta, harga pokok penjualannya 57.954, sehingga langsung ketahuan laba brutonya adalah 17.046.000. Sama seperti tadi saya mencontohkan lemari tadi, berarti langsung ketahuan bahwa labanya adalah 100.000 misalnya seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah karakteristik metode harga pokok pesanan, ada pencatatan biaya produksinya. Sama seperti di bab kemarin untuk pencatatannya itu bahwa pencatatannya itu berarti meliputi transaksi pembelian bahan baku, bahan penolong, kemudian pemakaian biaya bahan baku, pemakaian biaya tenaga kerja, pemakaian BOP, kemudian nanti pemindahan produk pesanan selesai ke gudang, dan pemindahan produk yang belum selesai ke produk akhir periode. Ini adalah jurnal atau transaksi yang berhubungan, transaksi yang akan ada di metode harga pokok pesanan itu transaksinya seperti itu. Ini transaksinya dan berarti nanti jurnal-jurnalnya akan meliputi ini. Kemudian nanti setelah jurnal itu buku besar atau akun-akun yang digunakan adalah ini. Kemarin sudah sempat kita bahas di bab pertama, di situ berarti ada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, gaji dan upah, kemudian ada BDP atau barang dalam proses, yaitu ada BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP, kemudian ada BOP sesungguhnya, BOP dibebankan, selisih BOP, persediaan produk jadi, dan persediaan produk dalam proses. Selain kita butuh akun-akun buku besar ini, kemudian transaksinya melalui ini, pencatatannya otomatis kita juga tadi sudah kita bahas butuh kartu harga pokok. Kartu harga pokok untuk menampung tadi barang dalam setiap proses produksi di setiap pesanan. Kemudian kartu persediaan bahan baku dan bahan penolong. Nah, baik. Yang berikutnya ini. Perhatikan betul-betul. Tadi setelah di sini untuk proses pencatatannya kan tadi proses pencatatnya ada pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, pemakaian biaya tenaga kerja, kemudian pemakaian dan pengakuan BOP. Nah, sekarang perhatikan untuk arus biaya. Biasanya titik kritis bingungnya itu di sini. Seringnya titik kritis bingungnya itu ketika kalian harus menjelaskan arus biayanya. Perhatikan di sana untuk arus biaya. Dengarkan penjelasan saya sambil kalian perhatikan ya. Nah, di sini adalah persediaan bahan baku. Ini buku besar persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik dibebankan, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya.
ini adalah bagan arus ini menggambarkan nanti biaya produksinya itu seperti apa pencatatannya. Pada saat bahan baku masuk dalam proses produksi, maka ini jurnalnya. Bahan baku masuk dalam proses produksi itu berarti jurnalnya. Debitnya ini kan di debit kanan ya. Debitnya berarti BDP, BBB. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kemudian proses yang kedua, tenaga kerjanya kan mengerjakan. Nah, maka pada saat bayar upahnya di sini debitnya BDP BTK, kreditnya gaji dan upah. Saya ulangi ya, yang di sini tadi berarti BDP BBB-nya bertambah di debit, persediaan bahan bakunya berkurang karena dia masuk proses produksi. Kemudian yang berikutnya yang tenaga kerja juga seperti itu. Gaji dan upahnya berkurang, BDP BTK-nya bertambah. Ini debit, di sini kredit. Setelah itu BOP yang dimasukkan dalam proses produksi adalah BOP yang dibebankan. Maka di sini debitnya BDP BOP, kemudian kreditnya BOP dibebankan. Nah, selain mencatat ketiga biaya produksi ini, kalau tadi kalian sudah melihat kartu harga pokoknya itu ada 3 unsur ini, kita harus mencatatnya juga dalam kartu harga pokok. Ketika untuk BDP BBB ya kita masukkan ke BDP BBB. Kemudian yang ini yang gaji dan upah ya kita masukkan ke BDP BTK. Yang BOP ya kita catatkan di kartu harga pokok yang BOP. Jadi angka yang ada di sini itu ini sama dengan yang ada di sini. Inilah kenapa kartu harga pokok itu disebut sebagai pengendali setiap proses produksi. Cuma bedanya kalau di kartu harga pokok ini biaya yang ada di sini cuma punyanya si A. Nanti si B bikin kartu lagi, si C bikin kartu lagi. Sementara kalau di sini tuh gabungan dari punyanya si A, si B, dan si C. Konsepnya sama persis ketika kalian membuat kartu utang, kartu piutang, kayak gitu. Jadi setiap ini ada sendiri-sendiri pelanggannya. Nah, ini debit ini adalah proses barang masuk dalam proses produksi. Setelah diproduksi kan berarti menjadi produk jadi. Nah, ketika menjadi produk jadi berarti debitnya persediaan produk jadi, kreditnya BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Itu untuk kreditnya. Nah, setelah ini selesai, maka ada satu lagi yang tadi seperti saya bilang, kita harus menutup BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Maka di sini debitnya, ketika menutup itu ada debitnya biaya overhead pabrik dibebankan, kreditnya adalah biaya pabrik sesungguhnya. Itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah ada 32 yang gabung, berarti ada 4 yang belum bisa gabung. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya nanti setelah pembelajaran ini, saya ada kalian silakan buka di Google Classroom-nya. Sebentar, saya share untuk Google Classroom-nya.
Oke. Tadi saya ini yang tadi pagi ya. Berarti hari ini kalian membaca, menyiapkan buku materi, ya kan? Ya, sudah dilaksanakan. Terus kemudian tadi PPT sudah saya kirimkan juga. Terus kemudian Zoom yang kita lakukan sekarang ini. Setelah itu nanti jam 8 akan saya post link tugas. Terus kemudian selesai. Nanti setelah itu kalian jangan lupa presensi di sini. Untuk tugas kelasnya, baik saya posting sekarang aja ya. Saya posting sekarang untuk ininya. Ini sedikit cuma apa sih? Ini ya petunjuknya. Jadi di situ di halaman 33 dan 34 di situ ada bahan diskusi. Nanti silahkan kalian kerjakan dan seperti biasa nanti tenggang waktunya sampai dengan jam 11. Coba sambil dibaca dulu, mungkin dari bahan diskusi itu ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kalian mengerjakannya. Coba dicermati. Nomor 1 itu tentang apa? Mengapa perusahaan yang lebih dari satu jenis produk harus menerapkan metode pesanan. Nomor 2, perbedaan biaya langsung dan biaya overhead pabrik. Tadi sudah saya jelaskan juga. Yang ketiga, tentang BOP dibebankan. Yang keempat, tentang kartu harga pokok. Dan yang kelima, sistem perpetual dan fungsi kartu harga pokok. Tadi juga sudah saya singgung. Nanti silakan sambil dibaca lagi. Baik, cukup jelas ya untuk tugasnya ya. Silakan untuk dibuka mic-nya. Karena kita sudah akan memasuki di terakhir pembelajaran kita. Siap untuk berarti sudah ini ya, sudah paham dengan apa yang harus dilakukan setelah Zoom ini saya tutup ya. Ini ya, sudah paham dengan apa yang harus dilakukan setelah Zoom. Paham ya? Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa juga lewat Google Classroom atau WA ke saya. Oke ya guys, tetap sehat, tetap semangat, sambil berdoa semoga bisa segera berangkat sekolah lagi. Oke, hari ini kita akhiri. Terima kasih. Iya Bu, amin. Terima kasih ya. Jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.